rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the phone, so I built my towers tall, wandering through these empty halls. Break the cycle now, walls are coming down. I gotta make it out. Yeah, 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 yeah. Look my fear right in the eye. I just wanna feel. Oke guys, sekarang balik lagi di Klon-Klon Reptil. Sekarang gue mau ngasih kalian sedikit cara perawatan reptil di musim hujan. Oke, kalian tahu kan reptil itu semuanya berdarah dingin, dan rata-rata reptil perlu matahari buat menstimulasi pencernaannya. Jadi biar dia bisa memproses makanan yang kita kasih. Mereka butuh banget matahari, mereka butuh banget ultraviolet, UVA, UVB itu mereka perlu banget. Nah, gua kasih tipsnya. Soalnya musim hujan pasti nggak ada yang namanya ini ya, matahari ya. Susah banget dapetin matahari, kejar-kejaran sama matahari. Nah, tips dari gue yang pertama adalah kalian pastikan dulu kandangnya. Kandangnya ini kalian pastikan airnya cukup untuk minum dia doang. Jadi jangan buat dia kayak kandangnya tuh kayak lu melihara bearded dragon sekecil ini atau Varanus salvator yang kecil banget, nggak kelihatan. Pokoknya yang kecil sekitar 25 cm itu ada tempat buat berendamnya. Seperti biasa ada orang ngetrek. Jadi jangan bikin tempat untuk dia berendam. Kenapa? Kok nggak boleh berendam? Reptil itu emang perlu banget berendam, perlu banget minum. Dehidrasi itu nggak bagus buat dia, bisa mati, bisa bahaya. Tapi kalau misalkan musim hujan begini, sebisa mungkin kalian cukup menyediakan air pas dia berjemur. Atau kalau enggak, dia cukup sekali direndam air selama, jadi sehari itu kalian cukup sekali. Itu durasinya paling enggak 15 menit sampai 20 menit tergantung hewannya. Kalau yang masih kecil 5 menit gua rasa cukup. Tapi kalau untuk jaga-jaga 10 menit lah. 10 menit untuk dia minum. Apalagi kayak bearded dragon ini 15 menit sambil dijemur. Kalau nggak ada matahari, gua rendam doang, atau nggak gua rendam tapi gua sediain tempat buat minumnya, dia cukup untuk minumnya dia doang, nggak buat berendam. Dan gua sediain lampu UVA UVB. Nah guys, ngomong-ngomong lampu UVA UVB, kita jual. Klon-klon reptil jual lampu UVA UVB ya guys. Ada dua varian, ada yang 50 watt, ada yang 25 watt. Jadi kalian bisa langsung order, nomor telepon ada di deskripsi, nomor WA ada di deskripsi, dan nomor WA itu juga yang akan menghubungi kalian. Kalian bisa langsung chat aja kalau kalian udah ikut giveaway-nya, karena gue nggak mungkin nanya-nanyain kalian nomor WA-nya mana gitu kan. Jadi kalian cukup chat aja, kalian cukup bilang bang gue ikut giveaway lu gitu kan, nanti kabarin gue kalau menang di nomor ini. Nah itu begitu, cukup begitu aja, jangan panjang kali lebar karena gue kan ada kesibukan juga, jadi gue ngeresponnya agak lama, wajar ya. Nah ini lampu UVA UVB yang 50 watt. Kalau untuk yang baby begini gue pakainya yang 25 watt, karena jaraknya juga deket, dari bawah ke atas tuh deket. Ini yang baby banget, ini yang 20 cm, ini 23 cm. Kalau baby banget sih 15 cm ya. Ini gua ambil dari umur, mungkin dari ukuran 15 cm, mungkin parah sih. Nah, ada kucing ngorok. Kucing yang ngorok guys, lucu banget ya sih. Gue nggak berani gangguin dia soalnya dia imut banget. Gue ngelihat ada salah satu grup yang lucu, jadi dia
bikin kayak versus gitu, reptiler versus cat lovers. Gue jujur, gue pribadi punya fobia tersendiri sama kucing, tapi gue gak masalah sama kucing. Gue no problem sama kucing, sampai pernah gue dulu punya kelinci dimakan kucing. Itu real, gue punya kelinci dimakan kucing, pas banget di leher, digigit dan mati. Tapi gue no problem, gue rasa emang kucingnya lapar. Jadi sekarang gue nyediain makanan kucing yang kebetulan gak di endorse. Gak di endorse guys. Kenapa lampu gue kasih ininya padahal gue nggak di endorse ya sama lampunya, karena itu barang dagangan gue. Jadi gue nggak peduli lah, pokoknya itu lampu yang gue percaya. Karena gue dari awal main reptil, gue punya Safmon dari ukuran korek sampai gede, nggak pernah gue jemur. Jujur gue jarang banget jemur dia, seingatnya sekali, jarang banget. Gue cukup full make lampu ini. Lampu ini pas banget sih, tergantung pemilihan kalian. Kalau waktu baby gue makainya yang 25 watt, udah agak gede gue makainya yang 50 watt. Gue gak pernah pakai yang 75 watt, karena kenapa? Karena itu panas banget. Gue takut overheat, yang bikin dia jadi something. Jadi kalau di sini sih pemakaian lampunya wajar aja ya. 12 jam untuk baby bearded dragon. Ini juga, nah ini kebetulan aja nih gue nyalain nih. Karena apa? Karena cuacanya lagi gak bagus dan dia bisa saya makan. Nah, ini Varanus vinci gue. Besok gue bakalan kedatangan Varanus lagi insya Allah. Gak dilindungin pastinya ya. Varanus apa? Kalian boleh tebak-tebak. Gak dilindungin pokoknya. Nanti langsung gue bikin vlognya. Gue gak tahu sih dia jinak apa enggak, tapi pokoknya nanti langsung gue bikinin vlognya. Nih bearded dragon. Bearded dragon ini gue di sini yang baby ada 2, ada yang male, female. Ini gue lagi jual mereka ya. Si Birdie sama Sky gue jual. Kalau untuk Birdie gue jual 850 karena dia male. Sky gue jual 950 karena dia female. Kalian boleh chat nanti kalau ada yang minat, boleh chat di nomor kontak di bawah. Ini male dan ini female. Nah terus juga gue ada yang gedenya si Margo. Kalau si Margo ini gue jual 1,5. Nah ini si Super Red, gue nggak tahu namanya, belum gue namain. Pokoknya ini gue jual juga, ini 17. Enggak, ini gue jual 1850. Oke. Kalau ini si Vince, ini namanya Vince karena dia Varanus vinci, jadi gue namain Vince aja. Ini gak gue jual, ini masih kipan gue, masih gue sayang banget sama dia dan masih banyak minusnya juga. Jadi nantinya bakalan gue obatin, pokoknya sampai bener-bener full pulih, full sehat, baru nggak gue jual juga. Karena kipan gue senang banget punya Varanus vinci ini. Nah jadi di sini ada banyak banget bearded dragon. Gue ada 2, ada 4 bearded dragon. Varanus salvator 1 itu Jawa. Itu bakalan gue keep, tapi itu salah satu contoh hadiah giveaway gue. Mungkin kalau Varanus salvator aksantiknya belum gue kasih lihat karena itu masih ada di temen gue. Jadi kadang gue di sini over, kipan gue terlalu banyak, kandang gue nggak ada. Kebetulan Varanus salvator aksantik itu dia doyan, jadi dia bawa. Sebenarnya nggak dia bayarin, dia pinjem. Istilahnya kayak gimana ya, kayak gue nitip keep di dia, bukan alasannya aneh-aneh, karena emang di sini overpopulasi. Tapi sekarang udah nggak over sih, seharusnya gue bawa lagi, cuman gue masih belum ada waktu ke sana. Nanti gue ke sana. Sini banyak banget. Dulu waktu gue masih kerja, untuk hewan-hewan ini ada kipernya. Gila, sombong banget gue anjing pakai kiper ya. Gue soalnya banyak banget dari dulu. Gue sempet main hewan appendix, cuman karena gue mau melestarikan juga dan gue mengajarkan ke kalian kalau sebisa mungkin
mungkin kalian ingin pelihara hewan, carilah yang CB-an atau captive breed. Apa sih captive breed? Captive breed itu hasil ternakan. Jadi ada banyak modelannya, ada captive breed, captive hatch, captive hatch, sama wild catch. Wild catch itu tangkapan liar, captive hatch itu misalkan kayak kalian ketemu telur reptil, kalian inkup, kalian tetasin, itu namanya captive hatch. Jadi indukannya itu indukan di alam yang kalian tetasin sendiri. Sedangkan kalau CB, captive breeds, itu kalian misalkan punya sepasang, kalian jodohin, kalian kawinin dan beranak atau bertelur, itu namanya captive breed. Jadi hasil dari ternak. Nah, kalau captive breeds yang pertama banget, perawatan seharusnya lebih simpel dan dia udah lebih percaya sama manusia. Nah, kayak ini jujur aja sih Vince ini, dia entah WC entah apa, pokoknya dia stres dan gua rasa dia WC wild catch. Gua nggak nyaranin wild catch, tapi gua nggak munafik juga, kadang gua main wild catch. Mungkin lebih banyak gue main wild catch daripada captive breeds. Kenapa? Tapi gue nggak nyaranin ya ke kalian. Nanti ada lagi komen kayak, bang, mendingan yang CB, jangan yang WC. Atau ada lagi nanti yang WA gue, bang, gue nggak setuju sama lu ngomongin yang keep WC-an atau keep CB-an. Lebih baik keep CB-an daripada keep WC-an gitu kan. Gini, kalau kita berpikir logika, keluarga Varanus-Varanusan, kenapa jarang ada yang ngebreed? Karena cuannya sedikit atau untungnya sedikit. Kayak lu ngekip Varanus salvator, lu ternakin, terus bertelur, di inkup selama 6 bulan, dijual 100.000. Bahkan ada yang lagi viral 40k antar ke rumah. Gokil ya, 40.000 antar ke rumah. Kalau di Bang Deri bisa, Bang Deri itu dia 20.000 udah dapat satu Varanus salvator, tambahin 10.000 lagi bisa sampai ke rumah buat ongkos kirim. Via Tokopedia bisa, tapi gue lupa nanyain Tokopedianya, sorry banget bang. Pokoknya nanti gue kasihin WA-nya aja, lu mau langsung transfer ke dia, pokoknya 100% aman. Kenapa? Dia itu guru gua yang ngajarin gua main reptil, main Varanus. Itu dia yang ngajarin gua main Varanus. Kayak gua nanya, bang, Varanus ini kayaknya bagus gitu, atau bang, harga pasaran. Gue nanya harga pasaran, sebenarnya itu hal yang paling gak boleh ya. Kalau kalian main reptil, jangan tanya harga pasaran. Kenapa? Bukan karena apa-apa atau gimana ya, tapi harga pasaran itu gimana ya, mereka nih makhluk hidup, jadi harganya tuh nggak ada. Kayak lu punya adek, ditanyain sama orang, adek lu berapa, kan nggak etis. Mereka ini nggak ada harganya. Jadi ya kalau misalkan lu lihat, lu masuk grup-grup reptil, pasti banyak orang cek mahar atau cek, jarang ada yang bilang kayak harganya berapa atau apa namanya, berapaan atau harganya berapa. Kalau ada sih ada, tetap ada, cuman jarang. Kalau orang yang nggak ngerti itu ya pasti ngomongnya kayak berapaan, harganya berapa gitu. Tapi kalau yang bener pasti cek mahar. Kenapa cek mahar? Karena mereka makhluk hidup yang notabene eksotik dan gak bisa dijual belikan. Jadi cuman mahar. Kayak ade lu ditanyain, ade lu maharnya berapa sebidang rumah. Coba ditanya, ade lu harganya berapa sebidang rumah, kan murah banget. Jadi mahar, yang benar mahar. Gua sekali lagi masihin mahar. Tapi itu semua sih tergantung kepercayaan kalian ya. Kalau di agama gue seperti itu. Hal yang kecil begitu aja menurut gue harus tetap diinin. Karena hal kecil seperti itu yang
membuat kita jadi besar. Seperti kata orang, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah begitu juga kalau yang tangkepan, kalau kalian nangkep sedikit-sedikit kayak kalian berpikir nggak apa-apa nangkep satu, nggak apa-apa nangkep satu, akhirnya habis. Jadi sekali lagi, kalau sebisa mungkin kalian keep CB-an, tapi gua nggak mau munafik. Ada juga yang wild catch. Jadi kalau nggak dapet yang CB-an, yang wild catch nggak apa-apa. Jangan pelihara hewan dilindungin. Kalian bisa lihat, kalau kalian nggak percaya, ini ada box CB kosong, bener-bener kosong. Kalau yang punya nomor WA gue dan gue save, pasti sering ngeliat gue upload snap, upload status gue lagi jemur si Vinci ini, karena Vinci ini karakternya jelek banget. Dia kalau habis makan gak bisa diliatin, pasti muntah. Tapi alhamdulillahnya udah 2 hari ini dia nggak muntah. Nah Vinci, gue nggak mau gangguin dia lah, soalnya dikunci. Di sini wajib banget dikunci, kalau nggak dikunci hilang semua hewan gue. Keren-keren abis ya. Bear Dragon ini keren banget, dan kalian bisa dapetin ini di bawah 1 juta. Gila nggak tuh? Bisa kalian dapetin di bawah 1 juta. Tapi banyak seller-seller yang lebih murah, banyak. Cuman kalau kenapa gue di sini lebih mahal? Karena yang pertama banget gue ngekipnya satu. Jadi nggak ada yang gue campurin. Jadi kemulusannya tetap terjaga, hewannya tetap terjaga. Kalian bisa lihat ini satu, situ satu. Nggak gue satuin, tapi gue pisah. Begitu juga di sini gue pisah semua. Jadi bener-bener nggak ada yang gue satuin. Ini juga nih si Vince. Hai Vince, lagi tidur. Dia makannya lahap banget ini si Vince. Oke, mungkin sekian dulu dari gua, Crown Clone Reptile. Nomor WhatsApp nanti gua kasih di deskripsi, dan lebihnya boleh ditanya di WhatsApp aja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam dari Oke, penutupan aja ada orang ngetrek, nggak apa-apa. Salam dari Crown Clone Reptile.